Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan kembali berjumpa bersama saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur di Tribun VIP. Sore hari ini saya harus berbangga ini Prof, karena Prof ini yang menjadi tamu paling tinggi saat ini dari setingkat lembaga negara ya. Jadi Prof Muhammad ini adalah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Beliau menjadi tamu ke-51 di Tribun VIP ini sebagai penggambaran dulu. Dan di tahun ke-18 Tribun Timur. Kita baru kemarin sudah ulang tahun Prof. Dan kita sangat bersyukur di ulang tahun kita yang ke-18 ini Prof Muhammad datang berkunjung ke Tribun Timur. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi karena waktu juga mungkin mendesak. Gimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat. Iya. Karena mau ke sini, mau ke Tribun Timur. Iya, Bro. Saya pertama atas nama pribadi dan lembaga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Timur yang ke-18. Insya Allah semoga tambah bisa mengedukasi insan-insan kita semua, insan-insan pers, memberikan pendidikan politik yang baik, memberikan edukasi politik yang baik. Semoga semakin jaya Tribun Timur. Siap-siap Prof. Kalau kunjungan kerja ke Makassar ini dalam rangka apa aja Prof? Ini kunjungan saya ini dalam rangka berkoordinasi dan sosialisasi kode etik kepada KPU dan Bawaslu Provinsi. DKPP itu kan selalu mengajak teman-teman penyelenggara sebagai pilar penting suksesnya, terhormatnya, berintegritasnya, berkualitasnya proses pemilu KPU Bawaslu. Nah, kita saling menguatkan. Tadi saya sebelum ke sini, sebelum ke Tribun ini ke KPU Sulsel dan ke Bawaslu Sulsel, ketemu dengan penyelenggara pemilu Sulsel Selatan, menjelaskan, mensosialisasikan tentang kode etik, pentingnya kode etik bagi penyelenggara pemilu. Jadi bukan cuma kita aja Prof yang di jurnalis ada kode etik, ternyata di penyelenggara juga. Iya benar. Sangat. Ya, sekarang tuntutan profesi seperti itu, supaya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ya, saya kira profesi penyelenggara ini kan yang sangat, menurut saya sangat terhormat. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang pilihan dari seleksi yang ketat, mendapatkan figur-figur yang bisa dipercaya oleh negara, oleh masyarakat sebagai penyelenggara pemilu. Maka harus dipastikan bahwa dia bekerja selain mempedomani regulasi undang-undang, juga kode etik, ya, sehingga bertemu antara profesionalisme dengan integritas. Itu figur yang ideal. Iya. Menarik itu Prof ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi Tribuners ini terkait lebih detail terkait keilmuan atau jabatan dari Prof Muhammad. Prof, namanya ini Prof Muhammad aja. Iya. Ini berat sekali nih Prof namanya. Iya, Masya Allah. Ibu saya itu kan tidak mau setengah-setengah dalam mengharapkan saya meneladani Nabi Muhammad. Gak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Ya, cita-citanya supaya anak saya ini bisa maksimal lah, bisa supaya betul-betul meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Cita-cita yang sangat mulia dari ibu saya. Dan nampaknya nih terus kita harus berjuangkan Prof itu. Amin. Betul. Karena itu sangat. Saya saja Prof ada namanya saya juga Muhammad, tapi belakangnya ada juga. Ada sambungannya. Ada sambungannya juga. Baik, berat di bawah itu Prof namanya Muhammad. Luar biasa. Nah, Prof Muhammad ini adalah dari Parepare, tapi keturunan Nabi ya, Sayyid. Ada dari kakek saya. Dari kakek saya. Kakek saya kan itu petualang dulu. Ini cerita dari ayah saya. Iya Prof ya. Dia berani mengembara, hampir semua negeri dia sudah kunjungi. Salah satu dikunjungi di Indonesia. Lalu 3 lapis ke atas dari kakek saya itu kawin dengan orang pribumi, perempuan pribumi. Lahirlah saya. Jadi saya berbaur antara darah Arab Timur Tengah dengan darah Bugis. Gitu. Siap. Nampaknya sudah terbuka nih ya. Nampaknya kita perlu bahas lagi detail, cuman nanti adalah waktu Prof. Kita bahas lebih detail terkait itu. Nah, Prof Muhammad ini kan dulu kuliah di Unhas, kemudian ambil doktoral di Airlangga. Yang menarik saya Prof, saya baca juga penelitiannya Prof masalah akuntabilitas. Bagaimana yang kita maksud terkait akuntabilitas di dalam pemilihan umum ini? Iya, jadi begini,
orang bisa menerima hasil pemilu, ya, termasuk proses pemilu, kalau penyelenggara itu bisa meyakinkan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap tugas itu. Jadi semua orang kan bisa menilai kerja-kerja KPU, tetapi KPU Bawaslu harus bisa meyakinkan publik bahwa saya ini bekerja atas nama undang-undang. Saya bekerja atas dasar regulasi yang ada. Saya bekerja dikuatkan oleh kode etik, kode integritas. Itulah akuntabilitas. Sehingga kalau komitmen dan keteguhan itu sudah bisa diwujudkan, yang kalah akan menerima. Caleg yang kalah, capres yang kalah, gubernur yang kalah, ya, itu bisa menerima hasil itu. Karena dia melihat bagaimana KPU dan Bawaslu mempersembahkan sebuah pertanggungjawaban akuntabilitas dalam mengelola tugas tanggung jawabnya. Saya kasih contoh begini, Mas Hasim, ya. Pertandingan sepak bola. Prof. Ya. Kalau wasitnya fair, tegas, yang salah diberi sanksi, derajat sanksinya juga sesuai kesalahannya, sempritan kah, kartu kuning kah, atau kartu merah kah, yang tidak salah dibela, dan seterusnya, maka kesebelasan yang kalah, mau kalahnya banyak, itu menerima dengan lapang dada. Meninggalkan lapangan mungkin dengan senyum. Bahkan mungkin sebelum corona cipika-cipiki. Bahkan bertukar kostum. Padahal dia kalah. Kok dia merasa nyaman padahal kalah? Karena apa? Karena dia menemukan, dia melihat, dia merasakan kepemimpinan wasit yang fair. Sehingga dia walaupun kalah tapi terhormat. Ya kan? Tidak merasa didiskreditkan, tidak merasa rugi. Karena dia bertanding diawasi oleh wasit yang netral, yang mandiri, yang fair. Sebaliknya, Mas Hasim, kalau wasitnya itu berpihak, ya, menguntungkan kesebelasan satu, merugikan kesebelasan satu, ya, tidak mandiri, tidak netral, membela, kecenderungannya membela. Yang kalah walaupun selisihnya hanya satu bola, itu tidak mau menerima. Kadang wasitnya dikejar, ribut, lapangan dibakar. Karena dia tidak menerima. Saya kalah ini karena Anda curang. Nah, gitu. Sama dengan pemilu kita. Kalau KPU, Bawaslu, DKPP bisa meyakinkan publik bahwa saya bisa bekerja atas nama undang-undang dalam prinsip kemandirian, walaupun saya tidak menang di pemilu, saya terima. Saya mengakui dia menang karena KPU-nya fair. Gitu ya, analoginya begitu. Dan itu yang mengantarkan Prof Muhammad meraih gelar doktor. Alhamdulillah, di Universitas Airlangga. Siap, Prof. Menarik sekali itu, Prof. Sebenarnya dibahas lebih detail lagi. Cuman saya ingin lanjut lagi ke tema lain. Saya baca, Prof, artikel. Kata-katanya Prof bahwa manusia bisa berbuat jahat. Apalagi dalam sistem pemilu kita ini sangat terbuka. Bagaimana sistem pemilu ini bisa menekan sifat kejahatan manusia itu, Prof? Nah, sistem pemilu ini benar-benar harus kita pastikan sistem pemilu yang membuka ruang untuk diawasi publik. Jadi partisipasi publik itu harus dibuka. Salah satu ciri pemilu berkualitas dalam referensi yang lain pemilu berintegritas. Kalau dibuka ruang di mana ada partisipasi publik, masyarakat bisa ikut mengawasi kerja-kerja KPU. Nah, itu yang memungkinkan pemilu ini bisa sampai pada derajat berkualitas. Bahkan dalam perspektif DKPP, kita tambahkan lagi, tidak hanya berkualitas tapi berintegritas. Kalau publik bisa mengawasi. Karena sejatinya pemilu atau pemilihan yang biasa disebut pilkada juga, bukan hajatnya KPU, bukan hajatnya Bawaslu atau DKPP, bukan hajatnya parpol, tapi hajat masyarakat. Kan yang punya kepentingan yang mau diurus ini adalah masyarakat. Gitu. Kepentingan ekonomi ada ruangnya, kepentingan politik pemilu ruangnya. Nah, hajat masyarakat ini tentu mensyaratkan adanya pengawasan dari masyarakat, ada partisipasi publik. Nah, kalau itu sudah dibuka, itu berarti kita sudah maju. Pemilu yang partisipatif. Pemilu yang partisipatif. Nah, itu persisnya seperti itu konsepnya. Nah, itu juga menarik, Prof. Karena kan banyak sekarang mereka hanya pemilih-pemilih nih kita ya. Saya kan juga lama di lapangan, Prof, melihat pemilu itu. Sudah 2 kali saya pemilu ikut meliput juga. Dan memang rata-rata masyarakat ini di bawah Prof, karena Prof juga orang guru besar di ilmu sosiologi. Masyarakat kita ini cenderung feodalistik dalam memilih. Nah, orang-orang yang misalnya tokoh di masyarakat
ketika dia masuk di parlemen atau masuk di eksekutif, dia tidak bisa berbuat banyak karena aturannya sangat rigid di situ. Misalnya dia menjanjikan hal-hal yang di kampungnya, tapi itu kan butuh proses panjang dan melalui mekanisme politik juga di dalam di DPR. Nah ini yang masyarakat mungkin tidak tahu. Nah, gimana kalau kita melihat itu, Prof? Ya, jadi begini. Ini sukses pemilu itu memang beberapa hal harus diperhatikan, menjadi syarat. Saya mengidentifikasi ada 5 secara singkat, ya Mas Hasim. Pertama, regulasi kita harus jelas dan tegas. DPR, pemerintah harus menyusun regulasi pemilu dan pemilihan ini harus hitam putih, tidak boleh grey area. Harus jelas ini pelanggaran, ini bukan pelanggaran. Jangan sampai regulasi itu tidak jelas, apalagi tidak tegas. Bisa mengancam kepastian hukum. Itu syarat yang pertama. Jadi kita titip harapan kepada DPR dalam konstitusi kita, pembuat undang-undang kan DPR sama pemerintah dengan dukungan publik, masukan publik, supaya undang-undang pemilu besok yang serentak nih di 2024 Februari dan November itu benar-benar regulasinya dibuat sejelas mungkin. Ya. Kemudian jelas juga sanksinya atau apa. Semuanya harus jelas. Dan diturunkan nanti dalam peraturan KPU, peraturan Bawaslu, itu juga harus jelas. Syarat yang kedua supaya pemilu kita berkualitas, berintegritas adalah pemilihan cerdas. Nah ini pertanyaan Mas Hasim tadi. Ini harus menjadi perhatian, tidak hanya menjadi perhatian KPU Bawaslu, tapi jauh lebih penting menjadi perhatian parpol, partai politik. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, mencerdaskan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk ketika memilih ke TPS itu membaca dulu visi misi calon. Visi misi calon, program calon, track record calon sebelumnya. Tidak karena alasan kedekatan saja. Nah, ada data Bawaslu yang menarik, itu 60% lebih pemilih kita itu memilih itu karena bukan membaca visi misi, tapi karena kedekatan. Ya, itu saya bilang. Karena maaf, politik uang. Nah itu kan tentu bisa merusak kualitas demokrasi atau pemilu kita. Jadi saya setuju pemilih ini harus dicerdaskan dan dia harus ajak. Dia tidak boleh didekati hanya menjelang pemilu saja. Ada kecenderungan pemilih atau masyarakat itu euforianya didekati oleh partai, oleh misalnya calon-calon gubernur, calon bupati itu menjelang pemilihan saja. Harusnya edukasinya itu seperti kurikulum pendidikan. Harus continue gitu. Baru kita mendapatkan kualitas pemilih yang rasional, cerdas, dan partisipatif. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah birokrasi yang netral. Terutama di pemilihan pilkada ini. Pilkada itu paling sering. Jangan sampai ASN kita diseret-seret, diancam-ancam, ditekan. Habis pilkada ada dinas mata air, ada dinas air mata, ada balas jasa, balas budi. Itu hal-hal yang aduh sayang sekali semakin norak kelihatan gitu. Harusnya kan kita bisa minimalkan bahkan menghilangkan itu ya. ASN kita jangan terkotak-kotak. Yang keempat adalah pers, media yang bebas, independen ya, seperti Tribun Timur ini. Luar biasa kan, cermatan saya begitu. Mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberi informasi yang berimbang, yang sehat ya. Dan kelima, penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu ini sebagai wasit pemilu yang saya sebutkan tadi. Harus netral ya. Netral, wajib netral. Harus independen. Yang menarik juga, Prof. Kemarin kan saya juga ikutin ini di DKPP. Bahkan sidang-sidang DKPP saya dapat terbuka, sidang kita terbuka. Iya. Menariknya kemarin ada kasus di Sulsel, Prof. Di Sopeng. Iya. Dia kan masalah asmara juga dia laporkan ke DKPP. Itu dia. Ujung-ujungnya si pelapor ini yang diberhentikan dari situ. Iya. Jadi kalau pelaporan itu pasti yang diperiksa adalah teradunya, dalam ini penyelenggara pemilu. Nah, kalau misalnya ada pelapor yang kita lihat ada indikasi keterlibatannya, kita punya cara untuk menyampaikan pesan itu. Mungkin di pertimbangan putusan, meminta atasannya untuk memeriksa, untuk mengklarifikasi gitu ya. Jadi memang Mas Hasim, ya Mbak, kalau disebut tadi kasus-kasus asmara itu agak meningkat saya lihat. Kasus-kasus asusila, apa mungkin karena ini ya, tekanan-tekanan atau stres gitu ya. Nah ini kan harus dikelola semua oleh KPU ini, Bawaslu ini ya. Bagaimana penyelenggara itu tidak melampiaskan misalnya kejenuhannya dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi itu kan kita selalu ingatkan KPU bahwa ini
Anda itu menjadi sorotan publik tidak hanya di kantor, tapi di luar, berinteraksi dengan masyarakat. Harus tetap membawa prinsip-prinsip kode etik dimanapun Anda berada. Itu sudah konsekuensinya menjadi penyelenggara. Ya, DKPP melihat teman-teman yang mau ikut proses-proses seleksi ini dan terpilih itu, secara sadar harus meyakini bahwa saya siap mewakafkan diri saya untuk membatasi kebebasan saya yang selama ini tidak dibatasi. Iya, betul. Ya, jadi sekarang ini ya harus dia bisa mengendalikan dirinya. Istilah saya, senyum saja itu harus dipastikan sama derajatnya. Dengan partai X senyumnya merekah. Dengan partai Y jangankan merekah, nggak senyum sama sekali. Ini kan persoalan-persoalan yang kadang tidak disadari. Itu kan bisa memberikan pesan ketidaknetralan. Gestur tubuhnya kepada calon gubernur tertentu akrab begitu ya. Dengan calon gubernur yang lain seperti tidak kenal. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari. Nah, itu bagian daripada kode etik. Bagaimana dia memperlakukan secara fair, secara sama, ya, para peserta pemilu ini. Siap. Menarik sekali kita berbincang dengan Prof ya terkait itu. Nah, lanjut lagi, Prof. Karena mungkin waktu kita ini sangat terbatas ini, Prof ya. Baik. Yang saya juga sudah beberapa kali membaca perbedaan undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu. Di sini, Prof, nampaknya agak berbeda di masalah politik uang. Saya ingin mengambil pandangan Prof aja karena kan mantan ketua Bawaslu. Nah, di undang-undang pemilu ini kan di politik uang orang yang menerima bisa mendapat hukuman, tapi orang yang memberi tidak. Nah, di undang-undang pilkada orang yang menerima sama memberi itu kena. Iya. Ini perbedaan ini gimana kita melihat? Ya, inilah kemarin yang sempat kita identifikasi. Beberapa pasal yang sebenarnya substansinya mengatur hal yang sama ya. Ya, nanti saya coba respon itu, tapi apapun juga politik uang itu adalah sebuah kejahatan pemilu. Ya. Kejahatan pemilu. Jadi mau penerima mau pemberi itu harus meyakini bahwa itu perbuatan bukan hanya pelanggaran tapi kejahatan pemilu. Dampaknya serius bagi demokrasi. Mungkin bukan hari itu, tapi untuk kepentingan jangka panjang, generasi buat dia juga. Jadi harus diyakini melalui edukasi yang berkesinambungan tentang bagaimana bahaya politik uang itu. Nah, ini kan memang ada 1-2 oknum partai, oknum caleg yang mau menang dengan cara-cara instan, walaupun tidak terhormat, dengan cara politik uang. Ini harus menjadi musuh bersama. Ya, jadi harus diyakinkan pemilih ini, kalau Anda menerima sesuatu, ya, itu mempengaruhi masa depan Anda 5 tahun. Iya. Ya, Anda sudah menggadaikan, maaf, lebih ekstrim lagi, menjual kedaulatan Anda, suara Anda dengan 50.000 atau 100.000 atau apa materi yang lain. Itu terlalu murah nilai suara Anda itu. Padahal nilainya itu sangat berharga. Kalau Anda mau menerima pemberian oknum-oknum ini melalui politik uang. Juga ini para peserta pemilu yang mau menggunakan politik uang ini sudah kampungan ini. Orang yang tidak percaya diri. Harusnya yang Anda jual, quote and quote, adalah program. Visi misi, ya, bagaimana Anda meyakinkan calon pemilih Anda atau masyarakat Anda bahwa Anda ini layak menjadi pemimpin. Apa yang Anda lakukan harus terukur programnya gitu. Jangan menggunakan politik uang. Karena orang-orang politik uang ini Anda lihatlah, ada yang 1 bulan OTT KPK. Ya, terakhir misalnya wali kota Bekasi kita lihat, dia 2 periode itu terpilih. Ujung-ujungnya kan ada transaksi. Karena biaya politik yang dikeluarkan itu besar ya, dan ada tuntutan untuk mengembalikan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Jadi saya kira memang regulasi ini harus dicermati kembali ya, karena walaupun waktunya tidak persis sama, 1 di Februari, 1 di November, tapi ini ada potensi kebingungan masyarakat memang kalau regulasinya berbeda. Ini sudah kita identifikasi hal-hal yang harus menjadi cermatan pembuat undang-undang begitu. Siap, Prof. KPU ini, Prof, kan mengajukan anggaran 80 triliun untuk pemilu 2024. Kalau dari segi kualitas, kan salah satu yang menjamin kualitas adalah semua penyelenggara ini mendapatkan haknya. Betul.
Dan itu bisa lah di atas rata-rata, tidak seperti sekarang beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kan jauh di standar honor mereka. Betul, betul. Nah, dengan anggaran yang besar ini, Prof, apakah ini bisa menjamin kualitas pemilu 2024 itu bisa Anggaran satu bagian yang menentukan berhasilnya, satu bagian yang walaupun bukan dominan, bukan utama anggaran itu. KPU dan Bawaslu juga harus rasional menghitung. Ini negara dalam kondisi pandemi begini kan, tentu konsentrasi presiden dan kabinet. Tapi kalau misalnya KPU Bawaslu bisa menghitung secara rasional, maka negara harus mensupport. Memang mewujudkan demokrasi yang bermartabat ini mahal. Ya, memang harus seperti itu. Iya, betul. Nah, sekali lagi apakah anggaran besar itu menjamin? Itu tidak sepenuhnya. Tetapi itu bisa menjadi bagian kalau anggaran itu benar-benar dihitung secara efektif, efisien, bisa mensupport pelaksanaan tugas teman-teman ini. Ya, bayangkanlah kalau dia bekerja keras terus lapar, vitaminnya kurang, ya itu kan bisa mempengaruhi produktivitasnya. Apalagi pemilihan lalu kan Ya, sekali orang meninggal. Banyak yang korban itu. Banyak yang korban. Itu sudah dievaluasi. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dari berbagai faktor, ekonomi, sosial, kesehatan. Alhamdulillah KPU Bawaslu itu sudah melakukan evaluasi yang benar-benar cermat. Siap. Nah, menuju 2024 ini kan, apakah ada titik rawan penyelenggara di Indonesia ini yang mungkin bisa membuat KPU dan Bawaslu penyelenggara bisa terjerumus? Kalau lihat record dari putusan DKPP ya, ini karena saya tahu betul data itu, kita setiap hari mengupdate. Ya, memang pada saat tahapan ini yang paling banyak diadukan itu pada saat proses rekapitulasi itu, setelah pemilu. Kan di situ sebenarnya pergulatannya gitu, perolahan suara di situ kan. Ada oknum-oknum yang berani merubah hasil pemilu, hasil rekapitulasi. Nah, dan di situ harus menjadi perhatian semua pihak, KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk masyarakat. Karena proses rekapitulasi itu adalah proses mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Ya, jadi semuanya kalau lihat data DKPP, tahapan itu yang paling krusial, tahap rekapitulasi. Ya, kasus-kasus tertentu misalnya ada oknum penyelenggara yang tadinya harusnya si X berdasarkan hasil pemilihan di TPS, ya, ada hari pemilu, si X yang pemenang pemilu, lalu ada proses rekapitulasi berubah menjadi si Y. Ya. Karena terjadi kong kali kong lah antara oknum penyelenggara dengan oknum caleg, oknum calon pemimpin ini, calon bupati, gubernur, itu merubah rekapitulasi. Itu pelanggaran serius. Dan biasanya DKPP zero tolerance. Kita pecat yang seperti itu. Karena berani merubah suara rakyat. Ini kemurnian suara rakyat ini, kedaulatan suara rakyat ini, Mas Hasim, harus dikawal. Dikawal dari mana? Dari TPS. Pada hari H pemilu. Satu demi satu. Kemudian dikawal secara berjenjang. Sampai kemudian diumumkan pemenang pemilu. Gak boleh berubah di TPS lain pemenangnya. Di rekap kecamatan berubah lagi pemenangnya. Rekap kabupaten. Dan itu pernah terjadi. Iya. Di hari H pemilu di TPS si A yang menang. Rekapitulasi ke atas menjadi si B. Rekapitulasi ke provinsi menjadi si C. Di RI si O yang dilantik. Terus sekali ini bukan pemilu, ini dagelan ini Sri Mulat ini. Dan itu believe or not, terjadi itu. Ada kasus pemilu seperti itu, berubah pemenang pemilu. Itu sangat sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan dan itu sangat mencederai. Sangat mencederai. Catatan buruk juga untuk. Ya, tapi kan sangat. Ya, Prof. Sepanjang 76 tahun Indonesia berdiri ini, Prof. Nampaknya mesti ada semacam mesti kita harus berlari lebih kencang lagi. Harus. Ya, Nabi Muhammad kan mengingatkan kita, orang yang hari kemarinnya lebih buruk dari sekarang itu orang yang rugi. Jadi kita harus mengevaluasi pemilu kemarin, pilkada kemarin yang sekian periode. Kita lihat titik mana kita sukses, kita bagus, kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Misalnya aspek transparansi KPU, kan bagus tuh. Semua orang bisa melihat proses-proses yang dikelola oleh KPU. Rekapitulasinya terbuka. Yang di website itu. DPT terbuka, misalnya, apalagi ada bantuan teknologi informasi.
Yang itu harus kita apresiasi KPU Bawaslu. Keterbukaan itu malah masyarakat pemilu internasional itu mengapresiasi KPU Bawaslu karena keterbukaan itu, ya. Dan itu saya lihat bagus dikawal betul oleh KPU Bawaslu. Yang lemah kita perbaiki. Misalnya kualitas penyelenggara ad hoc ini, contohnya ini. Ya. Ini kadang-kadang ad hoc itu dicurigai, dituduh, dan ada yang beberapa kasus terbukti bukan menjadi bagian dari solusi tapi bagian dari masalah. Yang justru membuat masalah itu oknum penyelenggara yang harusnya memberikan solusi. Ya di TPS ini, Prof. Di TPS, kemudian di kecamatan. Ya, yang harusnya atau diharapkan bisa memberikan solusi terhadap tantangan pemilu pemilihan kita, malah dia bagian daripada masalah. Jadi begini, bajunya atau casingnya adalah penyelenggara, mesinnya adalah peserta pemilu. Wah, itu ada yang begitu. Jadi dia seakan-akan bertindak sebagai wasit pemilu, tapi sesungguhnya misinya adalah sebagai pemain. Ya, pemain targetnya menang. Kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak terhormat. Jadi ini menurut saya sebuah pengkhianatan. Dia di-SK-kan sebagai penyelenggara pemilu, sebagai wasit yang harus netral, tapi berperan untuk kepentingan-kepentingan kelompok atau calon tertentu. Nah, itu serius itu. Itu pengkhianat demokrasi namanya itu. Kalau di jangka panjang itu, Prof, apakah wilayah-wilayah ad hoc itu di kecamatan maupun di TPS nanti, adakah kemungkinan nanti mereka yang diangkat menjadi pegawai tetap di KPU atau di Bawaslu? Oh iya. Ini dari data yang kita punyai, dari data-data sumber daya manusia penyelenggara, teman-teman ad hoc ini banyak yang naik kelas menjadi anggota KPU kabupaten, bahkan ada yang provinsi. Ya. Di Jawa Timur, yang salah satu anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu mantan kecamatan, langsung loncat dari kecamatan terpilih menjadi Bawaslu Provinsi. Wah, dia melewati kabupaten kota. Ya, saya kira positif karena ada pengalaman baik, dia jaga integritasnya, ikut seleksi, terpilih. Ya, jadi kader-kader penyelenggara ini memang harus selalu disupport. Bawaslu misalnya dengan kader pengawasan partisipatifnya, sekolah kader, itu bagus. Mempersiapkan calon-calon pengawas pemilu. Jadi masyarakat ini sedini mungkin sudah paham itu, tugas Bawaslu apa, tugas KPU apa. Sehingga ada kesempatan atau peluang menjadi penyelenggara, dia sudah siap. Siap. Prof, mungkin terakhir ada pesan mungkin kepada penyelenggara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan, Prof. Ya, saudara-saudara, ini menjadi penyelenggara itu adalah sebuah kehormatan. Sesuai dengan logo ini DKPP, Dewan Kehormatan. Allah beri kehormatan itu tidak kepada banyak orang. Maka rawatlah kehormatan Anda sebagai penyelenggara dengan baik. Melalui apa? Bekerja on the track. Kuatkan pemahaman saudara tentang regulasi pemilu. Setelah itu Anda khatam, maka mantapkan komitmen Anda dalam prinsip kode etik. Bekerja jujur, mandiri, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan full kepada Anda. Anda menjadi bagian yang menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Yang ujungnya adalah hadirnya pemimpin-pemimpin yang partisipatif. Terima kasih. Siap. Makasih, Prof, atas kebersamaan kita kurang lebih 30 menit bersama saya Hasyim Arfa di Tribun VIP. Sehat selalu, Prof. Sama-sama, Mas Hasyim. Terima kasih. Tetap menjalankan tugas dengan baik, tentunya kita dukung dan kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada Prof Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tribuners, terima kasih bersama kami dan sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik.